Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini saya akan menjelaskan tentang era keemasan Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Islam telah mengalami masa kejayaan yang luar biasa. Disebut juga era keemasan Islam atau Islamic Golden Age. Salah satunya dialami oleh dinasti Abbasiyah. Bani Abbasiyah didirikan oleh Abu Abbas As-Soffah pada tahun 750 Masehi atau 132 Hijriah. Setelah memenggal keturunan terakhir dari Bani Umayyah, yaitu Khalifah Marwan bin Muhammad bin Marwan. Seiring berjalannya waktu, banyak sekali perubahan dari pola pemerintah dan pola politik. Nah, dinasti Abbasiyah ini dibagi menjadi 5 periode. Periode pertama terjadi pada tahun 132 Hijriah sampai 232 Hijriah di Persia pertama. Periode kedua terjadi pada tahun 232 Hijriah sampai 334 Hijriah di Turki pertama. Periode ketiga terjadi pada tahun 334 Hijriah sampai 447 Hijriah di Bani Buwayhi, Persia. Periode keempat terjadi pada tahun 447 Hijriah sampai 590 Hijriah di Turki kedua. Periode kelima terjadi pada tahun 590 Hijriah sampai 650 Hijriah di masa khalifah bebas dari pengaruh dinasti lain. Peradaban dan kebudayaan Islam pasti tumbuh dan berkembang, bahkan mencapai kejayaan masa dinasti Abbasiyah. Dikarenakan dinasti Abbasiyah lebih menekankan kepada peradaban dan kebudayaan Islam. Abad keemasan peradaban Muslim dimulai dengan bangkitnya dinasti Abbasiyah pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi. Dinasti Abbasiyah ini lebih berminat pada pengetahuan dan masalah dalam negeri. Nah, pada abad 10 Masehi disebut abad pembangunan Daulah Islamiyah, mulai dari Cordoba di Spanyol sampai Multan di Pakistan, mengalami pembangunan dan perkembangan dalam segala bidang, terutama di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Nah, pada masa dinasti Abbasiyah, Islam sewaktu itu mengalami kemajuan, kejayaan, dan kemakmuran. Kemajuan yang dicapai oleh dinasti Abbasiyah adalah: pertama, gerakan penerjemah; kedua, bidang ilmu pengetahuan atau kebangkitan intelektual; ketiga, bidang ekonomi; keempat, bidang keagamaan; kelima, bidang sosial; keenam, bidang militer; dan yang ketujuh, bidang politik. Bani Abbasiyah juga mencapai puncak kejayaan saat dipimpin oleh 5 khalifah. Yang pertama ada Khalifah Abu Abbas As-Soffah, yang kedua Abu Zafar Al-Mansur, yang ketiga Khalifah Harun Ar-Rasyid, yang keempat Khalifah Al-Ma'mun, dan yang kelima Khalifah Al-Mu'tasim. Khalifah Abu Abbas As-Soffah. Abu Abbas As-Soffah merubah selatan Durmus menjadi Bandar Abbas, dan Bandar Abbas merupakan kota yang terletak di sebelah selatan Iran yang kini penduduknya berjumlah 350.000 jiwa dan merubah pelabuhannya menjadi pelabuhan yang paling sibuk sampai saat ini. Khalifah kedua, Abu Zafar Al-Mansur. Abu Zafar Al-Mansur menggeser pusat pemerintahan dari Damaskus, Suriah ke Baghdad, Irak, dan membangun istana yang bernama Madinatus Salam. Yang ketiga, Khalifah Harun Ar-Rasyid. Di era Harun Ar-Rasyid, Bani Abbasiyah mencapai puncak kejayaannya. Karyanya yang paling dikenang adalah mendirikan Baitul Hikmah yang berfungsi sebagai perguruan tinggi, tempat penelitian, lembaga penerjemah, dan perpustakaan yang memiliki 10.000 koleksi.
Pada masa Harun ar-Rasyid juga, ilmu pengetahuan sangatlah berkembang pesat. Yang keempat, Khalifah Al-Ma'mun. Pada masa Khalifah Al-Ma'mun, banyak sekali bermunculan ilmuwan dan ulama terkenal untuk saling berbagi informasi, pandangan, dan budaya di Baitul Hikmah. Dan yang kelima, Khalifah Al-Mu'tasim. Khalifah Al-Mu'tasim membangun dan memindahkan ibu kota Abbasiyah yang di Baghdad ke sebuah kota yaitu Saromanro'a. Nah, itulah khalifah-khalifah yang mengalami puncaknya kejayaan dan keemasan Islam pada dinasti Abbasiyah. Kesimpulan dari materi era keemasan Islam pada masa dinasti Abbasiyah yaitu dikatakannya era keemasan Islam pada masa dinasti Abbasiyah ini dikarenakannya banyak sekali berkembangnya dan majunya di beberapa bidang, diantaranya gerakan penerjemah, bidang ekonomi, bidang sosial, bidang politik, bidang ilmu pengetahuan, bidang keagamaan, dan bidang militer. Nah, di situ di bidang-bidang itu banyaknya perkembangan pada zaman dinasti Abbasiyah. Nah, dinasti Abbasiyah juga terbagi menjadi 5 periode. Dan adapun 5 khalifah yang mengalami puncaknya kejayaan. Yang pertama, Khalifah Abu Abbas As-Saffah, yang kedua Abu Zafar Al-Mansur, yang ketiga Harun ar-Rasyid, yang keempat Al-Ma'mun, dan yang kelima Al-Mu'tasim. Nah, itulah khalifah-khalifah yang pada dinasti Abbasiyah mengalami puncaknya kejayaan. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.